alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, selalu awak puji Allah Subhanahu wa taala yang Allah mempertemukan awak malam kini pengajian pertama setelah bulan Ramadan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang sama-sama awak ketahui, tadi malam banyak musibah di sekitar Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Banyak yang meninggal, yang wafat, banyak lo yang alun batamu. Jadi waktu pengurus menghubungi judul ceramah wak biko Ustaz, langsung menjawab, ulama Minangkabau dari maso ke maso, karena dalam waktu yang berdekatan wafat dua orang ulama yang dituakan di antara ustaz-ustaz atau di antara ulama kini. Beberapa hari yang lewat wafat Ustaz Deswandi. Beliau guru di Parabek sekitar 40 tahun. Lama lah ngajar di Parabek. Pun banyak berceramah sekitar Bukit Tinggi. Kemudian terjadi tadi malam galodo atau banjir. Dari sekian banyak korban, salah satunya adalah orang tua atau guru awak sendiri, Ustaz Saukani Sani. Rumah beliau kena banjir bandang. Beliau, isteri beliau, anak beliau, rumah beliau dan ratusan kitab beliau anyui. Tak ada rumah tu lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jam 12:30 malam ya, dia ambil langsung nelpon WA ya. Rumah Ustaz Saukani lah data. Tak ada rumah tu lah. Sekitar jam 2 bertemu jenazah beliau langsung diantar ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Dan beliau adalah guru dari ustaz-ustaz. Tahun patang beliau sekali sebulan diundang ke Padang Panjang, mengajar atau memberikan pelatihan untuk guru-guru di Kauman Padang Panjang. Begitu juga di Sungai Pua beliau banyak bagi pelatihan untuk guru-guru. Beliau seorang yang alim. Beliau terakhir bertemu Jambo seminggu menjelang hari raya. Waktu pernikahan adik ambo. Waktu pernikahan itu kami sempat diskusi masalah i'rab Al-Quran, masalah terjemahan Al-Quran. Termasuk ayat yang kami diskusikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam terjemahan, kamu umat Islam adalah umat terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kemudian dalam kurung, dan sebagian tafsir mungkin dihilangkan dalam kurung, karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ba mangkotibo seterjemahan karena. Dalam terjemahan ada karena. Dalam bahasa Arab, bahasa Arab yang biasa secara zahir tidak ada karena, tapi dalam terjemahan muncul karena. Itu yang kami diskusikan. Jadi beliau memang sangat telaten kepada ilmu-ilmu agama, banyak bagi ceramah, dan beliau memang jarang direkam, diviralkan, jarang direkam. Tapi banyak ustaz-ustaz berguru ke beliau. Dan beliau pun bercerita yang terakhir beliau membeli kitab Syarah Bidayatul Mujtahid 2.300.000. Itu cerita lah. Cek kitab tu harganya 2.300.000. Jadi kitab ulama tu tak murah lah harganya. Banyak lah harganya yang sampai jutaan. Apalagi kitab yang antik itu, per lembar itu 100.000. Salai kitab tu harga 100.000. Kalau 10 helai itu 1 juta. Apalagi kitab langka, apalagi kitab tentang sejarah. Jadi itu harganya cukup mahal ya. Bahkan buku Pagang Gadai aja ada Ramadan kambo 3 juta harganya. Jemaah rahimakumullah, balik awak kawal. Karena itu awak ingin mencari ya kedudukan ulama ya. Dalam Al-Quran jalih innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan.
Dan di dalam hadis yang terkenal, al-ulama warasatul anbiya, itu apa nak jawab? Acok dipotong-potong hadis tu ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan melanjutkan risalah itu ya para ulama. Itu kemuliaan ulama. Bahkan dalam sebagian kitab dikumpulkan hadis-hadis tentang kemuliaan ulama. Salah satu hadis yang terkenal dalam Sahih Bukhari, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantadhi'uhu minal abdi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman, alimun ya, alimun ya, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menggenggam ilmu atau mencabut ilmu itu dengan mencabutnya dari para hambanya, namun Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia akan merujuk kepada orang-orang yang bodoh ya. Orang-orang bodoh itulah yang dijadikan ulama. Mereka bertanya, maka orang-orang yang bodoh itu pun berfatwa, fasu'ilu, mereka ditanya, maka mereka menjawab, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat lagi menyesatkan. Itu hadis yang cukup tegas. Makanya disebutkan mautil alim mautil alam ya. Meninggalnya orang alim itu adalah meninggalnya dunia, hancur dunia dengan meninggalnya. Dan iko dalam ceramah-ceramah awak sabalutnya lah coba sampaikan. Kalau untuk ukuran musajid, ke musajid paling lama lah buat ceramah dari 2007 balik sampai kinilah 7 tahun ya. Ambo mulai ceramah pas lo 2007 balik tu mulai ceramah keluar ya. Sebelum tu ambo banyak di sekolah, di asrama ya. Awak uraikan biografi ulama, termasuk ulama-ulama 50 kota tu lah uraikan hampir sadonya ya. Ya rahimakumullah. Jadi hilangnya ulama itu musibah yang besar bagi umat ya. Kalau ulama itu hilang, kalau menjadi bahasa sehari-hari, nak kalau ulama itu hilang payah jadi penggantinya mah. Tapi kalau wali kota berhenti berabi orang jadi penggantinya mah. Termasuk kerajaan lain PNS, berapa banyaknya orang berabi jadi PNS. Tapi kalau ulama meninggal entah bila ada penggantinya. Maka waktu meninggal Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, kata Ibnu Abbas, siapa yang ingin melihat seperti apa Allah mencabut ilmu, lihatlah ini. Itu wafatnya Ibnu Abbas. Karena waktu itu Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah, sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah agar paham agama dan paham tafsir Al-Quran. Kan itu doa Nabi. Jadi waktu terbalik ya. Waktu meninggal Zaid bin Sabit ya, penulis wahyu ya. Waktu meninggal Zaid bin Sabit, maka Ibnu Abbas berkomentar, siapa yang ingin mencelek wafatnya, hilangnya ilmu, akulah contohnya dengan wafatnya Zaid bin Sabit ya, seorang sahabat yang banyak menuliskan wahyu dan terkenal ya. Demikiannya dalam sejarah-sejarah banyak diceritakan kemuliaan ulama. Begitu juga kini sebanyak tu umat Islam sejak zaman Rasulullah yang awak kenal sampai kini yang disebut-sebut orang dia mimbarkan para ulama. Orang menyebutnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Kan nama-nama ulama selalu diabadikan. Oranglah lupa siapa orang paling kaya zaman Imam Syafi'i, tak ada dikenal orang. Siapa pemain bola terkenal zaman Imam Bukhari, tidak tahu dia apa orang. Siapa presiden dilupa orang, dilupa dalam sejarah orang-orang tertentu yang tahu. Tapi nama ulama abadi. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya. Adsamuhum faniyah wa asaruhum fil qulubi natiqah atau baqiyah. Telah meninggal satu kaum, jasad mereka telah hancur luluh, tapi bekas mereka di hati tetap abadi. Itulah para ulama.
Berapa banyak ulama-ulama buat ceritakan siko dulu ya. Syekh Abdul Rahman Batu Hampar sampai Zainuddin Hamidi ya. Ulama-ulama yang buat bahas mungkin sebelum Covid, mungkin di sekolah ulama 50 kota. Selalu dikenang dan dikenang. Itulah salah satu kemuliaan ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang beriman dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itulah para ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau yang harus awak pahami, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang paling mulia itu adalah ulama. Jemaah rahimakumullah. Kemudian awak cari perjalanan ulama Minangkabau sesuai judul awak ya. Ulama di Minangkabau itu sangat banyak. Tapi awak orang Minang tak suka menulis sejarah. Sehingga awak tak tahu siapa yang pertama membawa semua agama Islam ke negara awak. Beda je di Jawa. Kalau di Jawa jaleh Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Kudus, jaleh orang yang membawa agama Islam. Bahkan sampai kini jaleh lo kampungnya, keturunannya, sebagian jaleh lo pusaronya, kuburannya di mana. Kalau orang awak tak tahu, nyo tak suka menulis tentang sejarah. Cuma seperti yang Aceh sampaikan, di Mawak tahu bahasa di Minangkabau banyak ulama-ulama hebat dulu karena hasilnya kuat Islam di Minangkabau. Kemudian di tahun 1400-an, 1300-an, ulama-ulama Minang punlah mengislamkan daerah-daerah lain. Nah, itu banyak dalam ceramah. Ya, ke Thailand berdakwahlah ulama Minang. Fakih Muhammad Abdul Mun'im ini Gombak ya, tahun 1400-an. Dakwahnya ke Thailand. Berarti guru yang mendidiknya di Minangkabau kan hebat berarti itu. Sampai muridnya berdakwah ke situ. Kemudian berdakwahnya ke Malaysia, itulah kampung awak situ, malah harap maklum situ, sampai ke Brunei, sampai ke Sabah. Ya, bahkan di Sulu antara Sabah dan Filipina didirikan kerajaan Islam, kerajaan Sulu. Pendirinya Raja Bagindo dari Minangkabau, kerajaan Islam pertama. Orang awak tu. Sia gurunya, sia ulamanya dulu, Allahu a'lam, tak tahu. Sampai tarik ke Filipina. Filipina yang membawa agama Islam tu Raja Sulaiman. Tahun 1500-an. Dari Minangkabau. Sia gurunya, Allahu a'lam, tak tahu. Sia ulama yang mendidiknya. Sampai ke Indonesia. Di Lampung, misalkan orang dari Minangkabau. Sunan Bonang yang menampinginya dalam berdakwah. Syekh Al-Minangkabawi, minantunya dari Minangkabau, tapi sia gurunya Allahu a'lam. Boleh ke Sulawesi itu yang terkenal sampai kini di Kenang Taruh ya. Kalau ada pembukaan MTQ acara keagamaan di Sulawesi itu dibuat gambar kapal balaya balaya gitu. Ada di kapal itu ada gambar Minangkabau ya. Karena yang mengislamkannya yang terkenal itu diantaranya 3 orang ya. Datuk di Bandang, Datuk Patimang, Datuk di Tiro, 3 orang bersaudara dari Minangkabau. Nama nagarinya jaleh di Minangkabau, Koto Tangah. Tapi di Minangkabau kan Koto Tangah banyak, ada di Siko ada Koto Tangah, di Padang ada Koto Tangah, satu Koto Tangah yang Allahu a'lam. Anggap saja di Pikumbua kau. Ya. Kalau itu jaleh bila rajanya masuk Islam, bila Jumat yang pertama diislamkan oleh ulama dari Minang. Berarti gurunya dari Minang itu orang yang hebat. Tapi sia Allahu a'lam. Orang awak mencatat. Jamaah rahimakumullah. Itu tahun 1600-an. Kemudian tahun 1700-an, itu baru terkenal Syekh Burhanuddin dari Pariaman. Bahwa Syekh Burhanuddin itu bisa dikenal orang sampai kini karena dia membawa tarikat ya. Tarikat Syatariah dari guru beliau Syekh Abdul Rauf Singkil di Aceh ya. Syekh Abdul Rauf Singkil baru dari Saudi, dan sampai kini tarikat itu berkembang. Jadi nama beliau Syekh Burhanuddin. Kemudian di tahun 1800-an menjelang Padri, itu beberapa ulama mulai tercatat. Karena waktu Padri itu Belanda lah masuk, sia ulama-ulama yang ada di negara awak tu pun dicatat oleh orang Belanda. Dan orang lah mulai mengenal tulis baca.
Maka guru harimau padri yang paling terkenal itu Tuan Kunantuo tu, pun ditulis orang sejarah hidupnya, siasa guru-gurunya, siasa ulama di zaman itu. Salah satunya ada di Salayo, di Solo, ada gurunya. Ada gurunya dari Tumpak Rao, Pasaman. Ya, membawa ilmu ma'ani, ilmu mantik, ya, mungkin dengan perantaraan Tuan Kunang Kacik, orang Kota Gadang, dia balik ngarai Sianok, orang Sianok banyak sekolah. Dia balik ngarai Sianok, orang Kota Gadang, ya. Adalah gurunya dari arah Tanah Datar, tak salah, dari Sumanik, dari mana ada guru di situ. Itu guru dari guru harimau dan selapan. Setelah itu, setelah tahun 1800-an, barulah ulama ke orang banyak dicatat, Belanda lah masuk. Ya, sekolah-sekolah lah mulai berdiri seperti tahun 1857 lah berdiri Quick School. Tu yang SMA 2 Bukit Tinggi, kini je lapang kantin Bukit Tinggi itu kan ada SMA sebelah. Tu sekolah paling dulu tahun 1857. Di zaman Padri itu mulai banyak dicatat ulama-ulama, mulai Harimau dan Selapan, Tuanku Mambonjo, Tuanku Nanence, Tuanku Kubu Sanang. Termasuk tuanku yang tak sejalan dengan Padri, itulah mulai ada nama-nama ulama. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam tambo nampak kalau memang orang Minangkabau itu dari dululah memuliakan ulama. Jadi setelah Islam datang ke Minangkabau, rancak tiba elok pananti, kan itu bahasa biasanya. Nak dibuka palang pintu rumah gadang, ke barundiang selepih harap beretong selepih makan, diuraikanlah iko ayat, iko tafsir, iko hadis, iko surahnya, maka tawujudlah iman di hati nenek mamak, tibalah yakin di hati anak kemanakan, taucaplah kalimat nan dua patah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islamlah Minangkabau, berkumandanglah azan di musaji nan bagonjong. Kemudian supaya lurus jalan nan ditampuh, supaya tagok jambatan menyubarang, musyawarahlah nenek mama alim ulama cadia pandai di pucak pato. Disitulah lahir adat basandi sarak-sarak basandi Kitabullah Sarak mengatur adat memakai. Kemudian realisasinya dibuatlah aturan banagari, babalai, bamusaji, bapandam pekuburan. Tak sah nagari kalau nak ada musaji. Kalau lah ada musaji, otomatis tentu para lulu orang yang jadi imam nambah rasiah tajwidnya, fasahah bacaannya. Para lulu orang yang kazan rancak suaranya panjang lo nafasnya. Para lulu orang nambah ilmu pandai lo baca ketubah tiap hari Jumat. Para lulu guru ngaji sampai orang batanya majakan Al-Quran halal haram sah syarat taubatah, dibutuhkan para ulama. Kau berdirilah surau nanci menjadi dua, akhirnya banyak surau-surau di Minangkabau. Kau yang pernah baca singguang dulu. Bahkan tiuk suku itu para lu ada surau. Makanya orang dulu menyebut sembahyang berjamaah tu sembahyang berkaum-kaum. Karena tiap kaum ada sampai sembahyangnya. Karena kadang orang dulu ambil surau persuku, ada surau orang Jambak, ada surau orang Guci, surau orang Penyalai. Aib di dalam suku, kalau dalam suku tu tidak ada nambuya, sehingga babuya kabuya orang. Maka dalam suku tu ada mama adat, ada mama syarak. Mama adat bantuan yang biasa. Kalau mama syarak, orang malin dalam suku yang bisa berdoa hari bayak bulan bayak. Kalau ada kematian, hanyalah nak mengurus. Itulah faktor mendorong banyaknya ulama-ulama Minangkabau tiuk dulu. Zaman dulu tiuk suku ada suraunya, otomatis tiuk suku harus ada ulamanya. Dan itu semakin banyak dari ulama suku mungkin menonjol menjadi ulama nagari. Dari sekian banyak ulama nagari, cik kedua menonjol jadilah ulama luhak. Dari sekian banyak menonjol biko jadinya ulama gadang di Minangkabau. Ya, mode Tuan Kunantuo guru di Harimau dan Selapan itu sampai mengadu orang tu. Waktu haji miskin berdakwah kata haram ke, digaduh orang dakwah lo ditaram ke mengadu lo ke guru lo Tuan Kunantuo. Barangke Tuan Kunantuo je orang-orang dari ampe angke kata haram. Alun sampai ditaram baru tiba di Mungo Andaleh. Orang lah mado jamuan. Pasal ndak ingin cakap dah jangan itu ya. Jo Tuan Kunantuo jo sama jo rombongan yang datang dari agam. Dia orang takut. Takut jadi Tuan Kunantuo. Mode itu mana wibawanya ulama dulu. Sampai karau tu kalau ada orang berdagang, orang manggaleh digaduh orang, disambun orang mengadu ke ulama. Ulama yang menyelesaikan biko.
Di siko kalau ceritakan panjang ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi ulama di masa Padri itu cukup banyak. Ya. Karena salah satu misi Padri itu di mana masyarakat, di situ dihidupkan dakwah. Di mana dakwah menerima dakwah Padri, di situ diangkat seorang imam ya. Termasuk di Johor, Tambangan, di Padang Panjang itu tuanku paman. Lah pulang murid-murid Imam Bonjol dari Makkah, baru diceritakannya bahasa sebahagian cara-cara Imam Bonjol tu ada yang tak batua, maka dikoreksi oleh Imam Bonjol. Setelah itu baru fokus untuk mengusir baparang jo Belanda ya. Jamaah rahimakumullah. Selesai Padri secara militer kalah Imam Bonjol. Bentengnya jatuh sampai balik Agustus 1837. Masuk Belanda ke benteng, tapi Imam Bonjol berhasil lari ke Bukit Gadang, tinggal di sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Setelah itu diajak berundiang, tapi berundiang dijebak di Palupuah, diajak ke Bukit Tinggi, tiba Bukit Tinggi lah terjebak. Situ tu Imam Bonjol tahu letak kicuh malah hambo. Itu bahasa Imam Bonjol wana dalam catatan harian beliau, letak kicuh malah hambo. Akhirnya beliau dibawa ke Emma Hafen Teluk Bayu, baru dilarikan ke Jawa, Batavia, dia boleh Jawa berdakwah je beliau. Akhirnya dilarikan ke Manado lah. Sampai beliau meninggal. Jamaah rahimakumullah, kekalahan secara militer. Tapi dalam semangat menuntut ilmu, semangat melahirkan para ulama Padri itu sukses dan berhasil. Selesai perang Padri, tiuk-tiuk nagari di Minangkabau ke orang awak tu berduyun-duyun ondoh poroh, bahasa lamunnya ke Makkah pergi beraja. Orang ingin lo beraja ke Makkah, di mana dulu Haji Miskin beraja, di mana dulu Haji Sumanik beraja. Orang ingin lo beraja dari sumber yang asli, bentuk abana ajaran Islam gua. Sehingga banyak orang awak pergi ke Makkah beraja. Dan salah satu yang menjadi ulama besar yang sukses dalam pengembaraan suci menuntut ilmu di Mekah adalah orang kampung Tuanku Nantuo yang guru dari Harimau dan Salapan tadi. Itulah yang acok sabut-sabut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itulah yang rencananya Sabantalai akan dijadikan nama Masjid Raya Sumatera Barat. Itu adalah Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan niko ndak takana kini. Maka tahu mana karena yang menterjemahkan perjalanan hidup Syekh Ahmad Khatib itu dari tulisan tangan Lewambo. Orang lain banyak ambil dari situ. Jadi waktu zaman Pak Gumawan Fauzi, berarti lah 15 tahun yang lewat dah. Zaman Pak Gumawan Fauzi, waktu Masjid Raya akan didirikan, lah ditamui keluarga Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Bahasa nama Ahmad Khatib akan dijadikan nama masjid di Sumatera Barat. Dalam rombongan itu salah satunya Buya Gus Rizal. Maka cucu cicit dari Makkah tu menyerahkan iko catatan harian Syekh Ahmad Khatib. Yang beliau tulis bahas sejarah beliau dari lahir sampai beliau tinggal di Makkah sampai jadi guru di bawah Kaabah. Di bawah Buya Gus Rizal, ke pesantren Ahmad Khatib, sampai akhirnya ambo yang menterjemahkan dari tulisan tangan. Akhirnya dicetak dan beredar sampai kini kota Serambi Mekah Padang Panjang. Namun sajidnya lah dari 2018 model Masjid Raya nya lah dari dulu. Cuma namanya lu nado lah. Kalau Masjid Raya tu jenis masjid di Indonesia. Kalau Masjid Jakarta tu Masjid Negara, cik. Kalau provinsi namanya Masjid Raya. Kalau kabupaten namanya Masjid Agung. Ada Masjid Agung Kota Solo, ada Masjid Agung Solo, adalah Masjid Agung Padang Panjang. Itu namanya supaya paham lah. Setelah itu adalah Masjid Paripurna. Setelah itu adalah di bawahnya turunannya, itu ada aturan dari Kementerian Agama ya. Jamaah rahimakumullah. Balik awak yang tadi. Jadi Syekh Ahmad Khatib lahir 1860. Berarti hampir 6 tahun setelah wafatnya Tuanku Imam Bonjol. Jarak antara rumah kelahirannya dengan rumah Tuanku Nantuo tu tidak sampai 1 kilo ke dah. Sama-sama di Kota Tua Balai Gurah di Biaro naik katih tu. Ke rumah Tuanku Nantuo, situ kuburannya ada sampai kini. Di situ kuburan rumah tempat kelahiran Syekh Ahmad Khatib. Maka beberapa bulan yang lewat cicit dia datang dari Makkah, bertemu Jambu Diman Kota Baru, ambuantan sampai ke rumahnya, siku rumah kelahiran Syekh Ahmad Khatib tu. Tawakalnya baru tahun 1991, alun lama warna dah. Atau tawakal rumah gadang tu ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang banyak ke Makkah, sampai akhirnya Syekh Ahmad Khatib tadi sukses di Makkah sesuai tarati mujilih lelo 100 tampan di muka guru.
akhirnya tuah tumbuh sumarak naik diangkat menjadi imam di Masjidil Haram Makkah, diangkat menjadi guru di Masjidil Haram, diangkat lah menjadi khatib. Kok naik haji wak zaman tu kan senang mana hati wak nak orang kampung wak jadi imam nah, coba ya. Orang awak nak khutbah situ. Setelah beliau sukses di Makkah itu, maka sampailah kabar ke kampung, masuk orang awak di Makkah tu lah jadi imam, lah jadi khatib. Maka semangat orang menuntut ilmu ke Makkah tu semakin tinggi. Barangkailah nyak canduang, nyak parabek, termasuk ulama-ulama dari Payakumbuh. Murid-murid beliau ko yang kemudian pulang ke Indonesia, pulang ke Minangkabau mendirikan sekolah. Kalau pulang ke Indonesia, pulanglah ke Jawa, itu murid beliau dua yang terkenal. Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikannya Muhammadiyah. Jadi kini ngaji dan di Al-Kausar di Muhammadiyah tu baca Quran, belajar agama, nama belajar dapat pahala, guru nama ajarnya dapat pahala. Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat pahala dan nyo nambah Muhammadiyah. Guru dari Ahmad Dahlan saya amal khatib di Makkah. Tu dapat pahala lah nyo majar Kiai Haji Ahmad Dahlan di bawah Kaabah. Makanya buat ni payah haji petang buat cari mana di mana sampai duduknya di bawah Kaabah tu, dekat Kaabah tu. Akhirnya dapat dia buat sampai waktu cicitnya tiba bagian foto siko dulu saya amal khatib duduk majar temanuang aja. Anyo sekeluarga ada pernah tahu dia. Pulanglah muridlah ke Makkah, Hasim Asy'ari. Dia dirikannya lah Nahdlatul Ulama, ingat dari Gus Dur, Abdul Rahman Wahid Hasim Asy'ari, kan itu Gus Dur itu. Jadi kini ngaji dan di pondok-pondok NU itu berzikir yang di situ, bersalawat yang di pondok NU itu, saya dapat pahala. Tu ada Datuk Syekh Hasim Asy'ari nyembuik sekolah, ambil organisasi itu. Gurunya di Makkah, tu dapat pahala lah. Tu. Dan ke Sumbar pulangnya canduannya parabek dibelah sekolah-sekolah yang banyak di Sumbarnya, banyak alumni Makkah. Cuma yang ngaco wak sabui kini yang sekolahnya masih ada sampai kini. Yang sekolahnya lah tutui, hanya nak ngarang buku kan tak lah banyak saya dilupakan orang ya. Makanya yang tu sabui nyak canduannya parabek, nyak jaho dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Maka di tahun 9 baleh, 8 baleh, 9 baleh, 9 baleh itu sekolah agama ko banjir di daerah awak ko. Banyak tiap negari orang ambil sekolah. Termasuk di Payakumbuh ko ada diniyah, ada tawalib, banyak dulu di Payakumbuh ko. Tiap daerah ambil sekolah. Dan itu ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus dalam buku beliau Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Tahun 9 baleh, 8 baleh, 9 baleh, 9 baleh orang banyak mendirikan sekolah. Termasuk di buku Muslimin kan nak, dongkin kan itu yang apa istilahnya dulu? Islam kolek, kan itu apa-apa yang lama yang tu dia beli sekolah sih kok. Tu tingkat sampai perguruan tinggi, malah tinggi dulu sekolah tu. Jamaah rahimakumullah. Tu 8 baleh, 9 baleh, 8 baleh, 9 baleh, 9 baleh. Banyak sekolah-sekolah. Yang perti ada yang kaum tua, ada yang kaum muda, ada yang li kunut, ada yang bertahlil, ada yang indah, ada yo. Berlomba-lomba banyak sekolah. Sehingga jumlah sekolah yang ada waktu itu di Minangkabau, alun ada Sumatera Barat, ada Minangkabau 1930 lah muncul penelitian bahasa banyak sekolah di Minangkabau. Tahun 1930 hampir, Nyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli berarti umur beliau waktu itu 60 tahun. Beliau lahir 1871 ya. Meninggal 1970, 99 umur beliau. Kalau Hijriah dia 100 mah. Dia menulis tahun 1934 bahasa guru-guru ustaz-ustaz di Minangkabau kolah banyak warna. Sehingga nak sampai nak dapat di ma kamaja. Itu warnanya Canduang menulis tu. Dia banyak warna ulama di Minang zaman itu. Dia sekolah tadi banyak, di Niah banyak, tiap-tiap kampung ambil sekolah sehingga tak ada sampai maja. Sejarah terus berjalan ya. Ya, sekolah-sekolah tawali parabek termasuk di Payakumbuh, termasuk Al-Manar ya, Batu Ampar. Kalau Batu Ampar itu kan pendiri Abdul Rahman Batu Ampar tu beliau pulang sesudah padri, jadi beliau tak satu padri. Dan tahun 1900-an sekolah beliau ko bisa dianggap sekolah paling banyak muridnya di Pulau Sumatera, tak di Sumbar dah. Di Pulau Sumatera ya. Tahun 1900 ko paling banyak muridnya. Tahun 1900-an ya. Kemudian baru tiba zaman kemerdekaan, tiba zaman Jepang ya. Maka pendidikan niko lanjut walaupun ada aturan-aturan dibuat oleh Jepang, maka ulama Minang acok menentang ya kebijakan Jepang. Setelah kemerdekaan, maka ulama-ulama Minang tadi menyebar lai. Termasuk Mahmud Yunus jadi pegawai Departemen Agama ya. Dan dari sampai 5 sampai 8
terjadi agresi Belanda. Itu yang tampil ke depan menghadapi Belanda setelah kemerdekaan itu para ulama. Makanya ketua Front Pertahanan Kemerdekaan itu Buya Hamka. Tu sampai 7 sampai 8 tu ketuanya Buya Hamka, ulama-ulama. Lah selesai lo agresi Belanda, mulailah musim pemilu tahun 55. Itu yang tampil calon-calon anggota dewan tu ulama-ulama. Sisi calon Masumi itu Muhammad Nasir, Rahmah Indonesia, Rangkayo, Rasuna Said, Nyak Parabek, itu ulama-ulama saya yang tampil tu. Calon-calon anggota dewan dulu tu lah calon anggota DPRD dari Masumi. Kan Masumi yang menang waktu itu dan PNI ya. Jamaah rahimakumullah, setelah pemilu 55 itu kan negara mulai banyak unsur-unsur komunis. Di situ muncul masalah. Termasuk kebijakan dari pusat tu ada yang diterima oleh ulama-ulama Minang, ada yang ditentang. Sampailah akhirnya tahun 57 itu beberapa bulan sebelum PDRI melatih itu. Nyo kan nan malobi Soekarno ke Jakarta itu kan Zainuddin Hamidi, orang pergi kumbuh mana? Ikut yang menghadap Soekarno ke Jakarta waktu digertak oleh Dewan Banteng tu. Jadi tiba di Jakarta, ternyata usul kau tidak diterima. Liau pulang ke Payakumbuh, pulang ke Minangkabau, cerita liau usul awak tidak diterima. Mungkin kata jadi parang. Untung-untung tidak nampak dia awak. Kiranya yo sebelum PDRI dia meninggal. Itulah pernah awak bahas dulu sebelum Covid di Musajiko sejarah hidup beliau. Jamaah rahimakumullah. Jadi tahun 57 kata Haji Daud Datuk Palimo Kayo. Tu ketua MUI Sumbar Pertamu tu. Dan beliau tu orang Bagak lah, ulama Bagak. Waktu di Bukit Tinggi orang membuat ada baptis apa dulu, rumah sakit apa tu, terjadi demo dan sebagainya. Itu yang menghadap Soeharto ke Jakarta liau. Bahkan dapat cerita waktu terjadi pertemuan ulama se-Indonesia di Jakarta dan liau sebagai penasihat ulama kau bertangka dalam rapik tu tagak lo kata meja tu liau lakak liau tungkik lo meja kau. Ikut anak-anak atau ulama kau ni lah. Liau hari ulama dari Sabang sampai Merauke atau mana mantagi liau tak paling mau kayo. Ni lihat tahun 1957 kini kau ndak do sekolah sampai kader ulama di Sumatera Barat lainnya lah. Bandinganlah tak. Tahun 30 banyak na guru dia awak tu ceritanya canduang sampai maja ndak do. Tahun 57 lah mulai langka ulama, lah mulai terasa di Datuk Palimo Kayo ndak do kader ulama lainnya. Padahal sekolah masih banyak, tawalib masih banyak, tarbiyah masih banyak. Tapi mungkin liau bandiangan dia tahun 34 tadi. Tahun waktunya canduang yang CM banyak. Karena dia tahun 57 tu lah mulai ada sekolah-sekolah negeri. Itulah ada pengaruhnya tu. Kemudian setelah beberapa bulan setelah itu tahun 58, 59 sampai 60 terjadilah PRRI ya. Perang yang membawa trauma mendalam. Tahun 61 selesai PRRI kami kembali pulang kata Muhammad Nasir. Ulama-ulama yang dirimbo lah balik-baliklah berdamai, dimaafkan. Tapi tokoh-tokoh tu banyak yang dipenjaranya dimaafkan tapi dipenjara. Makanya dari penjara ke meja hijau, dipenjara dulu baru disidang. Termasuk Buya Hamka, termasuk Muhammad Nasir, Ihsan Sari banyak termasuk perantauan orang awak. Dan ketika itu ulama-ulama awak, ustaz-ustaz yang terlibat PRRI salah tahun 61 itu lari saudara sampai ke Aceh berdakwah, linang ke Medan, ke Jakarta, ke Sulawesi jadi ustaz habis. Merantau sadonya. Biko di tahun 65 lah batukala naik Soeharto, jatuh Soekarno. Ya, trauma itu seketik banyaknya masih tinggal. Terjadilah namanya zaman Orde Baru ya. Jemaah rahimakumullah ya. Singkat cerita, tahun 1980 itu Buya Hamka masih hidup, Zainal Abidin Suaib ya, itu tokoh Muhammadiyah masih hidup. Pertama dalam sejarah Buya Hamka, kalau dua ulama kalah bertemu maka cerita beliau adalah kelangkaan ulama di Minangkabau. Itu tahun 80 tu. Lah itu cerita Buya Hamka. Dia bandingkan jo zamannya canduang dulu, dia bandingkan jo zaman sebelum PRRI. Terjadi kelangkaan ulama di Minangkabau tahun 80 tu. Termasuk Abdul Rahman Wahid itu kan dulu tokoh muda istilah 80-an. Itu banyak menulis Sumatera Barat tidak melahirkan orang-orang hebat seperti dulu. Tahun 80-an ya.
Dan di Departemen Agama sendiri ya, tahun 87 tu Menteri Agama Munawir Sadali pula hanya menyampaikan terjadi kelangkaan ulama. Dan itulah alasan dibuat sekolah Man Kota Baru Padang Panjang tu ya, oleh pemerintah menjawab kelangkaan ulama. Jamaah rahimakumullah ya. Tu tahun 80-ah. Kinilah 2024 ulama itu akan semakin langka. Bahkan Menteri Agama saya Surya Dharma Ali tahun 2003 waleh, bahkan Jawa Timur yang untuk di Jawa itu gudang ulama, gudang kiai pun telah merasakan kelangkaan ulama. Itu Jawa Timur. Kalau untuk di Jawa kan itu kiai-kiai itu banyak dari situ. Itu Surya Dharma Ali menyampaikan dalam pidato terjadi kelangkaan ulama. Ulama yang dimaksudkan itulah. Ulama yang dimaksud itu tentu ulama yang akan mendampingi masyarakat hidup bersama masyarakat di kampung-kampung, di jorong-jorong, di nagari-nagari. Itu tiba di awaknya. Kalau untuk ceramah di media sosial, dia satu orang lah bisa ceramah di Facebook, Instagram, tentu banyak bantuannya kalau di HP, itu dicari. Tapi kalau mencari ke jorong surang-surang, kalau nagari surang-surang, di situ muncul kelangkaan ulama. Ambo dulu kan jujur benar ceramah ndak, sehingga orang banyak berang kambo di mak kejadian ambo cerita seluruh. Tu di situ orang ndak salat Jumat kati ndak tibonya bukan, tapi kini ambo tahan-tahan sekitar namo sabuyan kampungnya. Jadi patang kok di sebuah negari yang banyak ulama pun terjadi seperti itu. Orang ndak Jumat batu kati ndak tibon. Ada lo pas rayo, sudah rayo petang orang cerita kampung ambo pergi sebuah kampung Ustaz. Pergi mencari orang sakit di situ, disuruh orang ambo jadi kati. Tambo tanya batu ndak pak saya kati, dogarin musajid tu. Lampe kali ambo ngantian orang Ustaz batu. Lampe kali kati ndak tiba garin sana ya tarikh bosan lo orang biko. Kini ada Ustaz lihat dos ke Ustaz lainnya. Dan pertama lo di sebuah daerah beberapa bulan yang lewat, mungkin pernah lah ceritakan waktu Ramadan. Ustaz, tu di situ lah 2 kali orang ndak Jumat Ustaz batu ka sembahyang zuhur batu. Katinya sakit nak doa mangantian. Tu di negari awak, tu mana negari orang tu, di negari ABS SBK, negari adat basandi syarak basandi kitabullah, negeri para ulama, negeri tokoh-tokoh bangsa. Ulama yang tinggal di kampung-kampung kau yang kamai duian musaji, yang kamai duian musala. Kalau kau berdebat di media sosial, pandai nak teka, pandai berdebat tu mah. Kau Ustaz sakit, kami saya pandai saya nak teka nulisnya tu. Ngutip ayat pandai nya mah, ngutip hadis pandai nya mah. Kadang orang serius lo, lah jadi nak teka komentar, pasri bambi asih lo, tu bahasa kampung mana? Bambi lah. Kau nak ulama yang langka tu untuk di kampung-kampung mendampingi orang kampung. Tu akan membawa orang kampung kamu saji, membawa orang kampung ke surau. Jamaah rahimakumullah. Kini kan banyak ustaz-ustaz tu seumuran ambo saya, umur-umur sampai puluh dah. Umur 50 kurang ulama. Salah satu sebabnya karena orang-orang tamat pesantren tahun 70-an 80-an tu sadonya di drop untuk jadi PNS, jadi pegawai. Baik di Sumbar ataupun di Jambi ataupun di Jakarta. Jakarta tu guru-guru SMP SMA tu tahun 90-an sampai 2000 orang awak sana mayoritas tu. Banyak ke situ sehinggonya nang konsentrasi di pesantren seketik lah. Yang konsentrasi di madrasah seketik lah. Kadang lah tinggi lo statusnya ceramah-ceramah kampung-kampung masuk surau keluar surau kalau malih lo. Dulu sebelum Santiam itu mungkin dek ke surau-surau, cuman dek kesibukan lo adalah jarang lo ke surau. Itu kelangkaan ulama. Jamaah rahimakumullah. Jadi kini tugas awak lah ya. Kalau tadi kan sejarah, saya baru fakta sejarah. Ambo ceramah bantu aku kadang di muslimin lah bisanya. Dia jamaah tu dia serius menengah. Kalau di tempat lain ceramah tu ya rajin lah kamu saji, banyak-banyak istighfar, sembahyang sunat, sembahyang duha, tahajud itu ambo kajinya. Kamu kiliko ambo kaji loh. Teman kamu lacok kawaranti di muslimin ko ceramah, tapi sampai kini taruh je baru. Lacok ingin waranti, lah jauh anda kaum muslimin, tapi lah sualo jamaah kalau cerdas. Dalam lama mengaji, kemudian ustaz-ustaz banyak lah tahukan lah, tu menarik kuat kaji. Jadi tugas awak kini ba ulama kamu ko ba lahir ulama-ulama di negari itu yang berlalu. Ya, ba supaya lahir ulama di jalan-jalan awak ceramah tiap malam ni muslimin ko.
Tu dia ada Muaro Peti di situ, daerah Halaban di situ, daerah Jawa-Jawa Suliki, Si Junjuang, pelosok-pelosok Pasaman tu. Bila orang kan dengar ceramah tu. Ini nama-nama entah sebut tadi, jangan berang lah kamu, apa mencontoh saja. Kadang azannya tak dengar, tanya, Pak, bila azan siko? Besok hari Jumat, ada orang azan tu. Itu sekali saja Jumat, orang azan kampung. Itu baca roh tu. Kalau ada sebuah daerah, siko dalam ceramah lama, saya ada video tu. Buat ceramah sebuah daerah, siko, hanya pengurus masjid, Ustaz dari Padang Panjang sampai ke Marina. Ustaz ni siko tak mau ke Marina. Rencana ke rencana, yayasan ni banyak, yayasan ini, yayasan itu, beda roti bawa siko rohnya. Ulama di kampung tu yang tahu kondisi kampung, tahu luar masalahnya. Itu yang harus awak lahirkan. Baca rohnya ya salah satunya kok ada orang kampung awak kan awak hadir kan banyak perantau lo gini wak. Saya lihat kampung atau lihat ada pengajian ke situ nak. Kalau nak ada pengajian nak ada piti kalau nak ustaz ke awak berkumpul ke mengirim. Maka ceramah hamba berulang kali nak apa jangan cuaca nak pergi umrah tu. Piti umrah tu guna selah untuk median musajid mati di kampung musala nala tutui di kampung tu. Kadang pahala pak rumah Allah nak mati pak iduyan tu. Yang hidupnya sekali bulan puasa, saya kini tiap 5 waktu ada orang salat, kan rancak tu rumah Allah. Maka umrah tu jangan acok-acok nah. Jamaah rahimakumullah. Jadi awak harus menghidupkan di negara awak lah hidup musajid, hidup musala. Kemudian hidup sekolah-sekolah agama. Kau yang lahir ulama dari yang diharapkan lahir ulama kan dari situ. Pesantren-pesantren sekolah agama, kau ada orang kampung awak nak putus sekolah atau nyo santiang. Nyo ingin masuk pesantren mahal, saya masuk 10 juta, 20 juta. Tentu yo mahal, nyo swasta je yo. Sedangkan negeri kadang banyak masuk yang kelola berasrama je. Lihatlah Padang Panjang ada sekolah negeri berasrama, 50 yo 1 juta yo sebulan yo. Jadi kalau ada awak nan diberi Allah kelapangan, ada tetangga awak, kamanakan awak orang kampung yang ngamo sekolah agama. Semangatnya kuliah ke Timur Tengah, bantunyo, agia sumbangan tu bisa awak. Kau cara agar lahir lo para ulama. Jamaah rahimakumullah ya. Jadi Pak ulang dari awal balik, al ulama warasatul anbiya, ulama tu pewaris nabi, maju mundurnya agama kau banyak tagantuang ke ulama ya. Kemudian innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantadhihu minal abdi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu bukan menghilangkan dari hati seseorang, tapi dengan mewafatkan para ulama. Kalau lah meninggal ulama itu tabilo ketiba gantinya. Ulama nani duit je masyarakat, bergaul je masyarakat, tahu sakit sanang masyarakat. Dan kini itu musibah meninggal guru Ustaz Sakanin tabilo lo kabatamu guru yang bantu itu ya. Menyerangkan tafsir Al-Quran lah tu lah 60 amuah je mali kitab, amuah je waraja, amuah je diskusi, payah mencari itu mak. Tapi lo kado gantinya. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian balik awak ke negari awak ya. Negari awak ko negari para ulama dulu banyak orang santi yang banyak orang hebat. Makin lama ku makin berkurang sampai kini. Tugas awak kini doronglah ko ada anak-anak kemanakan cucu yang minat untuk jadi ulama, minat masuk pesantren, bantunya kuatkannya. Kemudian yang terakhir mencelebah orang di Facebook, di media sosial kini. Awak jangan dia adu domba ulama tu. Kok beda-beda pendapat ulama tu biasalah, itu kan ulama. Awak nanda ulama ke orang yang baru tobat, baru sadar, baru insaf, baru tahu dikaji yang satu lo mange-ange agih darui. Pula kan ikola kok gasnya. Melahirkan ulama itu susah, mendidik ulama itu susah. Tanyalah ke anak-anak awak, cucuan yang sekolah di pesantren, di asrama itu banyak lo penyakit itu mah. Payah untuk jadi ulama itu mah barik. Lihat tafaqahu fid din, tafaqu fid din itu barik. Masuk pesantren itu bara orang 500 orang. Habis kau alun sebulan banyak dah mundur. Alun semester kau lah pindah sekolah. Pas naik kelas lah pindah lo. Tamat senawiyah kau lah pindah lo ke SMA, SMK. Tinggal seketik lah. Masuk di mana ambil lo jurus ndak lo jurusan agama dipilih lo. Le jurusan agama 10 lah. Tiba kuliah lah pindah lo ke jurusan lain. Ndak waranan tinggal lah. Le jurusan agama pindah madok lo artinya jadi buya kau. Ndak madok lo arti jadi ustaznya ni sarjana agama.
Kan barik saingan apa banyak rintangannya. Makalah semua orang jadi buya tu jangan dia adu-adu lu orang, jangan dia ngiangik lu orang. Kan kan dulu yang suka mengiangik kok. Begitu je awak jadi cari-cari lu kesalahan ustaz tu. Ustaz kau salahnya, ustaz kau salahnya. Dan dia acok nak awak pergunjingan ulama, akhirnya anak awak nan calon ulama kau putus asanya, ambo nak jadi ulama dan tak jadi preman orang tanang sedang kawaknya. Dia jadi buya salah seketik, heboh orang, dipotong video disebarkannya dia orang. Kan tukang-tukang potong-potong video ustaz kau kadang dosanya kalau cakap langsung negari dia. Hilang wibawa ulama dia dicari-cari itu kesalahan. Nya nak mungkin ke orang kau samu kapalo sado nak mungkin. Sedangkan Imam Syafi'i jojo gurunya Imam Malik berbeda pendapatnya. Gurunya membuat mazhab Maliki, nyo lahirlah mazhab Syafi'i ni. Nyo saling menghormati, saling menyayangi, saling mendoakan. Selesai Imam Syafi'i di Madinah, meninggal gurunya anyo pergi ke Baghdad lain. Di Baghdad nya berdiskusi dengan murid-murid Abu Hanifah. Kemudian muridnya di Baghdad tu kemudian ada loh yang jadi ulama. Lahir Imam Hambali, ciklah mazhabnya, padahalnya guru dan murid beda-beda pendapatnya ulamanya. Awak ustaz kampung saya baru beda-beda seketik heboh lah. Orang dunia selesai dia. Sampai kini pendapat dia baca orang. Maka awak-awak yang hadir, kau termasuk yang mendengar di Facebook, ni ikolah yang menarik ceramah muslimin kau pak. Ceramah mu kini tu besok pagi yang tayanglah lebih 1,000. Sebanyak orang yang hadir. Bahkan puasa petang ambo WA ustaz mah. Ustaz alhamdulillah berkah ustaz. Lah sekian ribu orang mencari ceramah di muslimin. Makanya apa-apa yang berwakaf kaum muslimin kau pahala kadang mah. Sama manfaatnya untuk orang banyak. Maka tadi yang mu ndak tahu kamar dah sudah ndak. Tiba siko jalan nambah tu. Dia tahu dapat. Kamar dah siap ustaznya. Lah dapat lo kamar baru. Tapi dipannya lon baru dah ustaz ndak. Besok pagi ada apa-apa kau yang balik dipan baru. Tak cocok lo je kamar baru. Lama caliak tadi kalau segala baru dipannya lah sampai anak mo kursinya dan hijau sebelahnya baru. Tamu puasa batang. Tu faham salah Pak mukasih ambo ndak pasang kan jadi pengurus tu. Harap maklum salah awak tu. Kau demi kemuliaan ulama hidupnya dakwah Islam dan Islam wal muslimin. Ya jamaah rahimakumullah. Wak cukupkan sampai di siko. Semoga di negari awak tetap lahir para ulama hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau bisa ulama itu memang dari garis keturunan awak, bana cucu awak, kemanakan awak tetap ada ulama. Dan untuk ulama-ulama yang baru meninggal, yang meninggal tadi malam, untuk keluarga diberi Allah kesabaran, diampuni dosa-dosa ulama-ulama yang telah mendahului awak. Sampai di siko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.